Halo kaum rebahan, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini, gue akan menceritakan pada kalian sebuah film yang berjudul 13 menit. Sebenarnya sih judulnya itu bukan 13 menit sih, 13 minutos. Ya bahasa Inggris lah. Cuman karena gue nggak bisa bahasa Inggris ya gue bilang aja 13 menit. Oke, di dalam film ini menceritakan tentang sebuah aktivitas manusia sebelum terjadinya badai tornado yang sangat dahsyat dan hebat. Terlepas dari kisah ini diangkat dari kisah nyata, gue juga gak tahu, dan film ini baru juga dirilis tahun 2021. Dan setelah aktivitas orang-orang itu, barulah ada alarm tanda bahaya dari BMKG kalau akan ada tornado yang hebat melanda kota. Dan kita akan diperlihatkan di sini bagaimana respon orang-orang saat ada alarm tanda bahaya. Ada yang anggapnya biasa aja, ada yang ketakutan, ada yang ya aktivitas biasa gitu. Dan satu hal, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu muda yang bernama Tami sambil duduk santuy di depan rumah, membaca buku dengan keadaan cuaca yang sangat ekstrim. Tiba-tiba ada petir yang menyambar kandang sapi milik mereka, yang membuat ibu itu panik dan memanggil suami dan anaknya yang bernama Rick dan Lucas. Tapi dia sedang tidak berada di kamarnya. Keluarga kecil itu berusaha memadamkan api yang terus berkobar. Scene pun berpindah ke tempat di mana sepasang kekasih yang baru saja menikah yang bernama Carlos dan Ana. Ana bercerita kepada Carlos bahwa dia akan membeli rumah impian mereka dengan uang hasil lembur yang ia dapatkan. Jelas, hal itu membuat Carlos kecewa karena dia tidak melakukan apa-apa. Di samping itu juga, dia belum menemukan pekerjaan dengan upah yang cukup untuk membayar rumah itu. Dan itu akan sangat membebaninya. Namun, Ana meyakinkan suaminya itu kalau dia akan bertanggung jawab sepenuhnya akan rumah itu. Di sisi lain, seorang gadis muda yang bernama Medi meminta izin kepada ibunya untuk sarapan di luar bersama teman prianya dari luar kota. Medi pun berangkat seorang diri melewati jalan kota yang sepi. Tak ada satupun mobil yang melintas di kota itu. Di kediaman keluarga Rick dan Tami yang sedang santuy menikmati sarapan pagi mendengar berita kalau hari ini akan ada badai hebat yang melanda kota. Rick sama sekali tidak peduli dengan berita itu. Dia lebih memilih memikirkan benih yang akan mereka tanam nantinya. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Pasutri dan seorang anak yang bernama Pitan dengan alat bantu pendengar di telinganya. Anak itu melihat ke arah burung yang terbang mengitari rumah mereka dan bercerita kepada ibunya kalau burung tahu kapan akan terjadinya badai dan mereka akan memutar arah untuk menghindarinya. Namun, sang ibu sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Di hotel, Daniel merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan mesum bersama pasangan gaynya yang bernama Lucas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sambil berlalu meninggalkannya. Medi yang izin kepada ibunya untuk sarapan di luar ternyata pergi ke tempat melahirkan dan berencana melakukan aborsi. Namun, sang bidan malah menasihati Medi untuk tetap melahirkan anak itu dan segera menikah bersama pacarnya. Medi pun kesal dan pergi meninggalkan tempat itu dan berbicara kepada pacarnya untuk menikah saja dan membatalkan rencana jahat mereka. Namun, respon pacar sangat menyakitkan dan membuat Medi kesal lalu pergi meninggalkannya. Di hotel tempat Ana bekerja, sang manajer meminta kepada Ana untuk membayar sewa hotel karena Ana membawa seorang pria ke kamarnya. Ana telah menjelaskan kalau itu adalah suaminya, tapi sang manajer tidak mempedulikannya. Dia meminta Ana untuk membagikan browser kepada para tamu. Walaupun kesal, Ana tetap bekerja dengan sepenuh hati dan menulis catatan kecil kepada para tamu hotel. Scene pun berpindah ke tempat kantor BMKG. Seorang perempuan yang bernama Kim memimpin rapat tentang keadaan cuaca yang tengah beredar dari berbagai penjuru kota dan tinjauan antisipasi jika tornado datang melanda kota. Ana diam-diam mengambil kunci mobil hotel dan pergi ke tempat salon di mana Medi bekerja. Dia bertemu dengan seorang wanita yang akan menjualkan rumahnya dan menandatangani kontrak rumah itu dan berencana pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya. Siang harinya, Carlos bekerja di tempat Rick. Dia tidak tahu bagaimana mengembalakan ternak sapi milik tuannya. Hal itu membuat Rick kesal dan ingin memecatnya. Daniel mencoba meyakinkan Rick kalau Carlos perlu beradaptasi di sini.
dan dia adalah seorang ahli mesin mobil. Di sisi lain, Piton dan anak-anak sebayanya asik bermain petak umpet. Namun ketika dia sedang berlari, tak sengaja teman laki-lakinya menabrak dan membuat alat bantu pendengarannya terlepas. Rick yang sedang menanam benih gandum milik mereka mendapati hambatan karena mesinnya mengalami kerusakan. Dia teringat kalau Carlos adalah seorang ahli mesin mobil. Untuk itu, dia meminta kepada Carlos untuk memperbaikinya. Carlos memeriksa mesin mobil itu dan mengetahui kalau mobil itu rusak pada penjepit cincin pemutus sambungan. Rick meminta Carlos pergi ke toko perkakas yang berada di tengah kota. Di perjalanan, Carlos bertemu dengan istrinya yang hendak pergi ke bank. Carlos menyapanya. Istrinya bercerita kalau dia baru saja menandatangani kontrak rumah baru milik mereka dan pergi ke bank untuk mengambil uangnya. Di tempat salon kecantikan, ibunya yang bernama Jessie heran dengan tingkah laku anaknya itu. Tidak seperti biasanya. Maddie pun bercerita kalau saat ini dia tengah hamil 4 minggu. Ibunya merasa kaget, namun dia tidak marah dan kecewa dengan anaknya itu. Dia memberikan pilihan apakah dia akan menggugurkan kandungannya atau malah merawatnya. Maddie berkata kalau dia akan memelihara bayi itu. Hal itu membuat ibunya senang. Lalu Maddie mendapatkan telepon dari Kim, meminta dia untuk menjemput anaknya di sekolah. Sebelum pergi, dia mencium dan memeluk ibunya itu. Di sekolah, Maddie mendapati Piton tengah bersedih di bawah tiang perosotan. Maddie bertanya kepada Piton apa yang terjadi. Piton bercerita kalau dia telah merusak alat pendengar milik ibunya dan ibunya pasti akan memarahinya. Tapi Maddie meyakinkan kalau ibunya tidak akan memarahinya dan dia akan bersamanya nanti saat ibunya pulang ke rumah. Di rumah, Piton langsung menyalakan acara film kartun favoritnya sambil memakan es krim pemberian Maddie. Maddie mendapatkan telepon dari Eric dan mengabaikan telepon itu. Carlos akhirnya tiba di tempat perkakas. Dia mengambil pesanannya itu dan pergi meninggalkan toko itu. Walaupun dia sendiri sebenarnya agak kesulitan berbicara dengan orang-orang karena dia adalah pekerja ilegal dari negara Rusia. Eric pun pergi ke tempat Maddie. Dia ingin berbicara dengan Maddie secara empat mata. Maddie mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Eric bertanya soal bayi yang berada di perut Maddie. Dia memikirkan soal aborsi di tempat lain. Tapi Maddie telah berubah pikiran. Dia memutuskan untuk merawat bayi itu. Eric pun setuju dengan hal itu. Namun dia tidak mau terlibat dengan permasalahan itu. Hal itu jelas membuat Maddie kecewa. Eric menceritakan semuanya. Kalau sebenarnya dia telah mempunyai istri dan anak. Jelas hal itu membuat Maddie kaget. Dia telah dibohongi selama ini oleh Eric. Eric mencoba untuk mendekat, namun Maddie melarangnya. Di kantor BMKG, Kim mendapatkan telepon dari rekannya akan ada badai tornado yang hebat di kota itu. Kim pun langsung menyalakan alarm tanda bahaya. Jelas hal itu membuat kepanikan seluruh isi kota. Kim mencoba menelpon Maddie dan anaknya yang berada di rumah. Tapi Maddie masih disibukkan dengan permasalahan bersama pacarnya itu, sehingga dia tidak mendengarkan telepon yang sedang berbunyi. Ana yang baru saja tiba di hotel mencoba memperingatkan orang-orang kalau akan ada badai tornado yang melanda kota itu. Dia membangunkan orang-orang dan mengajak mereka ke tempat yang lebih aman. Di peternakan, Rick mendengar berita akan ada badai tornado yang hebat. Tidak peduli dengan berita itu, Lucas mencoba mengajak ayahnya itu masuk ke dalam bunker. Namun ayahnya lebih memilih untuk mengawasi sapi-sapi yang berada di luar kandang. Begitu juga dengan ibunya, dia lebih memilih berdiam diri dalam rumah mereka. Lucas mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam bunker guna menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun tidak dengan Carlos. Dia terjebak di tengah badai itu. Ana menyuruh para tamu hotel untuk masuk ke dapur karena hanya tempat itu yang paling aman. Di tempat Maddie berada, Piton menyadari kalau akan ada badai yang akan datang. Mencoba mengecek keluar rumahnya. Terlihat jelas tornado yang begitu besar menyapu bersih apa yang ada di hadapannya. Semua orang menjadi takut dengan nasib yang mereka alami. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa kepada Tuhan karena dialah yang bisa memberikan pertolongan. Badai pun telah menyapu bersih wilayah di sana. Maddie menarik Piton masuk ke dalam kamar. Mereka yang di dalam bunker bisa selamat dengan mudah, namun tidak dengan Maddie dan Piton. Mereka berusaha keras untuk menyelamatkan diri mereka. Begitu juga dengan Eric. Badai itu menghancurkan rumah Piton beserta isinya. Singkat cerita, pagi pun tiba.
ayah Piton yang merupakan seorang pembawa acara stasiun televisi mengabarkan ke semua orang tentang keadaan kota saat ini. Namun, dia tidak kuat dan meminta kepada temannya untuk menggantikannya karena dia tahu anak dan istrinya masih berada di kota itu. Lukas dan rekan-rekannya yang berada di dalam bunker mencoba untuk keluar dari tempat itu. Mereka mendapati sedikit hambatan karena pintunya yang terhalang oleh sesuatu. Berkat kerjasama, mereka dapat membuka pintu itu dengan baik. Carlos bisa selamat dari badai itu, tapi dengan keadaan mobil yang terbalik dan tangan yang terhimpit. Carlos melihat mobil Ana di sana. Dia berusaha untuk melepaskan tangannya yang terhimpit. Namun, setelah dia berhasil melepaskan tangannya, Ana tidak ada di mobil itu. Yang ada hanya Pak Manajer. Dia menolong Carlos yang tengah terduduk lemas. Di tempat Ana berada, semua orang berhasil selamat. Namun, seisi rumah dan kota dalam keadaan rusak parah. Yang tersisa hanyalah puing-puing saja. Mereka mencoba melewati puing-puing itu, mencari jika ada orang yang selamat dan segera menolongnya. Ibu Medi berusaha mencari anaknya yang berada di reruntuhan. Begitu juga dengan Luke, dia mencari ibunya yang berada di dalam rumah. Beruntung, ibunya bisa selamat, namun tidak dengan ayahnya. Dia mengalami pendarahan pada kepalanya. Mereka mencoba untuk menolongnya sebisa mungkin dan bekerja sama membawanya ke pos pengungsian. Ana berjalan mengelilingi puing-puing itu. Dia melihat rumahnya masih berdiri kokoh. Namun, tampak samar-samar dia mendengar ada suara bayi yang menangis. Dia mencoba mencari bayi itu dan menemukannya. Masih berada di dalam kandang bayinya. Di samping bayi itu ada ibunya dengan kondisi yang sangat sekarat. Ana mencoba memanggil orang-orang untuk menyelamatkan ibunya, si bayi. Ibu Medi pun berhasil menemukan anaknya dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Dia terhimpit pohon besar di tempat itu. Dia mencoba meminta tolong orang-orang yang berada di sana. Eric berhasil selamat dan mencoba mengangkat tubuh Medi keluar dari tempat itu. Morgan yang baru saja tiba di lokasi sangat khawatir dengan anak dan istrinya. Beberapa orang menghampirinya dan mencoba meminta bantuan kepada dirinya. Morgan, walaupun dirundung kesedihan dan kekhawatiran tentang anak dan istrinya, masih bisa membantu orang lain dan memberikan tumpangan kepada mereka. Di pos pengungsian, orang-orang yang terluka mulai berdatangan, termasuk dari keluarga Rick dan Medi. Kim yang melihat ibunya Medi bertanya tentang keadaan Piton. Dia mengatakan kalau telah mencari Piton kemana-mana, namun dia sama sekali tidak menemukannya. Kim menjadi panik. Dia berlari menuju ke rumahnya yang telah hancur. Dia memanggil nama anaknya itu, namun tak ada siapa-siapa di sana. Beberapa orang mulai menemukan keluarga mereka, termasuk Ana yang bertemu dengan Carlos, suaminya. Ana menandatangani biaya penyembuhan. Jelas hal ini gratis, tapi dia mendapatkan masalah. Suaminya itu datang secara ilegal dari negara Rusia. Jelas hal itu pasti akan memakan biaya yang besar. Carlos mencoba melarang Ana untuk menandatangani surat itu dan mengatakan tentang rumah yang akan mereka beli nantinya. Namun Ana tetap menandatangani surat itu. Dia berbicara kepada Carlos kalau hidupnya di mana Carlos berada, walaupun dia berhasil membeli rumah itu tanpa Carlos di sampingnya, jelas akan terasa sepi dan hampa. Piton yang berada di bawah reruntuhan rumah mereka mendengar suara ibunya memanggil dirinya. Dia mencoba memanggil ibunya itu dengan bersusah payah. Ibunya berhasil mendengarkan suara anaknya itu yang meminta tolong kepadanya. Mereka akhirnya bisa berkumpul kembali bersama orang yang mereka cintai. Walaupun mereka telah kehilangan harta benda, bahkan rumah yang menjadi tempat mereka tinggal, mereka tak boleh kehilangan harapan dan semangat untuk bangkit kembali. Lalu film pun selesai. 13 menit menjadikan film ini cukup menggugah hati saya. Bagaimana tidak? Ya, itu kayak kita tuh sedang berada dalam kondisi yang dimana terjadi bencana gitu. Pilihan satu-satunya kita tuh hanya berdoa kepada Tuhan. Semoga kita bisa diselamatkan dari hal itu. Dan itu ya pasti sudah nyawa taruhannya kalau udah berada di dalam bencana. Tornado, badai, tsunami itu adalah bencana yang sangat besar dan dahsyat. Harta benda ya tidak sedikit orang-orang kehilangan harta benda karena tornado atau tsunami atau badai itu.
Tapi kita tuh tak boleh kehilangan harapan untuk bangkit kembali gitu. Ya buat kalian yang pernah ngalamin rasanya, ada juga pernah ngalamin bencana banjir, tapi ya sabar aja sih, karena Tuhan akan selalu bersama kita, dan semoga Tuhan selalu berada di sampingmu. Amin. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe, dan dadah.